Halo SPS Lovers, kali ini bertemu dengan Dini di acara terbaru kami yaitu Podcast Sakti. Pada episode perdana ini saya ditemani oleh mekanik Ahas SPS Sleman ya, yang tidak asing lagi karena emang bukan makhluk asing ya ini teman-teman. Yaitu Mas Randy ya. Boleh menyapa dulu Mas Randy ke teman-teman dari SPS Lovers. Halo teman-teman, saya dari SPS, khususnya bagian teknisi mekanik. Baik, terima kasih Mas Randy. Nah, pada episode pertama Podcast Sakti ini kita akan mengulik tentang Honda Smart Key System. Dan akan dibedah langsung oleh ahlinya ya teman-teman, langsung Mas Randy. Di sini Mas Randy kan apa ya, dari teman-teman sendiri kan udah tahu nih seiring berkembangnya teknologi, beberapa motor khususnya Honda gitu ya, kan udah nggak pakai lagi nih yang kunci anak kunci, ya benar. Ada fitur yang memberikan kemudahan bagi pecinta motor khususnya Honda, yaitu Honda Smart Key System. Kalau boleh tahu Smart Key System tuh apa sih Mas? Nah, itu teknologi dari Honda yang terbaru, yang tercanggih. Nah, itu penggunaan sepeda motor tanpa anak kunci. Nah, jadi kita memakai semacam remote itu. Berarti udah memudahkan banyak ini ya Mas ya, para pecinta sepeda motor khususnya Honda. Udah mudah sekali. Ya. Kalau boleh tahu Mas, contoh motor apa aja sih yang udah Smart Key System khususnya dari Honda sendiri? Oke ya, itu untuk motor yang khususnya untuk motor Honda sekarang itu yang sudah diterapkan untuk Smart Key. Yang pertama itu udah ada PCX dari dulu, yang kedua Scoopy, yang kedua untuk ADV, yang ketiga untuk ADV. Itu udah memakai sistem Smart Key System tanpa anak kunci. Wah, udah banyak sekali ya Mas Randy ya. Jadi buat teman-teman yang misalkan ini kan tujuan dari Smart Key System itu berarti kan untuk memudahkan, memudahkan terus memberikan rasa aman juga ya, meningkatkan rasa aman. Terus dari keunggulan Smart Key System ini apa aja sih Mas? Keunggulannya, nah yang pertama kita istilahnya lebih aman, dalam arti tingkat keamanannya lebih, safety-nya lebih tinggi. Kita tanpa anak kunci, jadi untuk meninggalkan kendaraan posisi off, kunci tidak bisa diputar, hanya menggunakan knob sistem. Baik Mas Randy. Selain untuk berarti kan tadi itu untuk mencari lokasi kendaraannya di mana ya? Iya, posisi. Selain dari untuk mencari lokasi kendaraan itu dari Smart Key System itu ada apa lagi sih Mas yang ininya? Ya itu untuk yang pertama ya, itu dari anti theft alarm. Nah itu posisinya itu untuk tingkat safety kendaraannya. Anti theft itu berarti anti maling. Iya, anti maling. Jadi kita menggawe bingung orang lain gitu. Kalau mau pakai, tanpa anak kunci itu. Kalau mau diputar paksa istilahnya nggak mungkin bisa nyala. Harus ada hubungan antar remote dan knob kunci. Oh iya, baik Mas Randy. Kalau misalkan apa ya? Dari Honda Smart Key System itu sendiri nanti ada apa ya, ada hal khusus nggak sih yang dilakukan untuk si Smart Key Systemnya ini, misalkan kayak harus kalau misalkan kunci, kalau yang keyless kan ya udah tinggal misalkan kita naruh nih udah taruh aja gitu, kalau yang di Smart Key System ini ada tips khusus nggak sih tentang penyimpanan atau? Bisa ya, terima kasih. Nah, untuk penyimpanan kita simpan remote-nya itu di posisi yang kering biasanya. Itu yang pertama. Yang kedua itu jangan istilah campurkan, itu istilah samakan antara EDTech itu yang semacam ini. Yang kedua kunci emergency kayak gini. Yang ketiga itu remote. Jangan dikumpulkan jadi satu seperti ini.
harus terpisah ini untuk meningkatkan keamanan. Yang kedua istilahnya usahakan jangan meletakkan di bagasi jok. Nah, takutnya itu lupa nanti. Ya. Yang ketiga posisikan simpan rahasia ID tag ini. Nah ini ID tag itu kode ada nomornya itu ada untuk remote. Nah ini posisikan simpan. Taruh yang istilahnya di rumah. Nah ini untuk nanti bisa kalau misalnya remote-nya dua-duanya hilang, kita punya ini bisa tambah remote lagi gitu. Kalau ini misal ini semua ini hilang, jadi satu ini hilang, nah, kita kalau dari standar Astra itu ada penggantian seluruh unit ECM, SCU dan remote. Tambah biaya nggak Mas itu kalau untuk penggantian ini? Kalau untuk satu set itu agak mahal ya, lumayan lah. Jadi harus dijaga benar-benar ya. Benar itu. Oke. Jangan menekan tombol ini berlebihan. Posisinya harus tekannya ada pelan aja. Itu tombol apa ya Mas? Powernya ya? Untuk nyalain motornya? Iya, ini untuk gimana? ini anti back system yang atas dan anti theft. Untuk ini ADV ini tipenya. Oh, ya, gitu-gitu. Yang bawah untuk aktifkan smart can-nya. Nah, posisikan di hijau itu aktif dan posisikan di merah itu posisi off. Nah, knob harus di posisi off gitu. Jangan istilahnya posisi terparkir, kunci kontak posisi off, tapi posisi knob posisinya di seat. Nah, itu masih berpengaruh pada istilahnya baterai. Nah, resikonya yang banyak terjadi ya Mbak. Ya. Nah itu yang sekarang itu Scoopy. Nah itu banyak ya pengguna konsumen itu penggunaannya jarang mematikan off pada knob. Itu nanti resikonya apa ya Mas kalau misalkan lupa saat atau sore hari misal setelah dipakai posisinya knob posisinya seat. Nah, nanti berikutnya hari mau dinyalakan udah low akinya dan nggak bisa nyala. Nah, itu harus dilakukan pengecasan aki baru bisa. Nah, kayak gitu istilahnya. Jadi kalau posisi knob posisi di seat bukan di off itu masih ada arus yang mengalir. Nah, gitu Mbak. Jadi yang memang harus gitu. yang harus diperhatikan seperti itu. Ya. Cara penggunaan dan perawatannya emang harus khusus ya Mas. Khusus ya, berbeda. Baik. Jadi buat teman-teman dari SPS Lovers, kalau misalkan apa ya, ini kan dari Honda sendiri kan sudah menciptakan nih Honda Smart Key System, memberikan kemudahan bagi para pecinta sepeda motor. Jadi kalau teman-teman berminat untuk tertarik dengan Honda Smart Key System ini, nanti kan ada di Honda PCX, ADV, Vario ada nggak ya Mas? Vario mungkin sudah ada ini, yang istilahnya yang Vario 160. Oh iya, terus dari Scoopy juga ya Mas, Scoopy yang Scoopy dah yang kecil-kecil udah memakai. Oh iya, nanti jika berminat bisa langsung hubungi tim marketing dari SPS Lovers untuk pembeliannya ya. Oke. Apa ya? Aduh saya jadi bingung ini Mas. Ngomong ini udah agak lama ini Mbak. Ini agak bolos kerja juga nih. Oh iya, mohon maaf ya Mas, mengganggu waktunya. Apa-apa, untuk informasi saja untuk konsumen aja yang pengguna Smart Key System ya, agar istilahnya lebih bisa merawat kendaraannya. Untuknya khususnya bagi remote, penggunaan remote dan untuk bagian kendaraannya sendiri emang nggak beda, tapi memudahkan tanpa anak kunci kita cukup dekatkan saja kendaraan diputar on langsung jalan, tinggal posisi off, kita tanpa mematikan remote bisa langsung terkunci sendiri. Kalau misalnya tidak terpakai agak lama gitu loh Pak, nah itu posisikan remote di posisi merah. Nah, itu kalau merah artinya off ya Mas, artinya off, nggak
usah, tidak perlu menekan bagian anti theft. Kalau misalnya diparkir di rumah dalam jangka waktu istilah agak sekitar 2 harian gitu loh Mbak. Iya. Jangan aktifkan anti theft. Nanti takutnya baterainya ngedrop. Drop. Nah, Oh aja. iya. Kalau misalnya untuk agak ditinggal jauh tanpa ada yang menjaga, Memantau. ya itu beberapa jam gitu boleh nanti diaktifkan anti theft-nya. Cukup tekan bagian back sistemnya 1 kali udah aktif. Nah itu lampu di sepedo nyala dip merah, itu aja cukup. Jadi buat teman-teman SPS lovers yang misalkan dari Mas Randy sendiri kan ini dari mekanik kami nih dari AHS SPS Sleman. Jadi buat teman-teman yang misalkan mau servis kendaraannya khususnya Honda bisa langsung datang ke SPS AHS SPS Motor di Sleman. Nanti bisa ketemu Mas Randy juga untuk bisa konsultasi juga ya Mas. Bisa Misalkan kendaraannya gimana nanti bisa ke Mas Randy juga. Jadi buat teman-teman terima kasih sudah menonton podcast Sakti ini sampai akhir. Tayangan podcast Sakti akan tayang di channel YouTube SPS Motor Sleman. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya buat teman-teman SPS lovers. Terima kasih juga terusnya buat Mas Randy atas waktunya. Makasih juga ilmunya untuk tentang Honda Smart Key System ini. Iya, untuk SPS semua. Ya, terima kasih semuanya.